Salam alat berat, para sobat IT dimanapun Anda berada. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai fuel system pada unit eskavator Komatsu PC200 strip 10 M0CE dan PC135F strip 10. Ini tersebut sudah ada di belakang saya. Jika sobat IT berharap untuk saya membahas sistem lainnya, silakan isi di kolom komentar. Fuel system yang digunakan di kedua unit tersebut lebih dikenal dengan nama CRI atau Common Rail Injection System. Unit ini telah memiliki sertifikat Tier 3, jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan generasi sebelumnya. Jauh lebih bertenaga, namun lebih irit bahan bakar, serta mudah dalam penanganan troubleshootingnya dan mudah dalam perawatannya. Agar sobat IT bisa melakukan perawatan dengan benar, maka saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pada komponen fuel system dengan lebih detail. Ikuti saya. Pertama, kita bahas fuel tank. Fuel tank ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar. Untuk PC200 strip 10 M0CE, kapasitasnya sekitar 400 liter. Sementara untuk PC135F, kapasitasnya sekitar 255 liter. Ini lebih dari cukup. Alat ini bisa beroperasi 1 hari full atau 2 shift. Di bagian fuel tank, ada komponen penting di bagian atas. Ikuti saya, akan saya jelaskan. Di bagian atas tangki bahan bakar ada dua komponen utama ya. Pertama, kita menyebutnya lubang pengisian atau tutup pengisian. Kedua, ada breather ya atau ya valve pernapasan. Pertama, diperhatikan bahwa posisi tutup ini wajib dalam kondisi lock atau terkunci. Jangan sampai posisi open ya teman-teman. Untuk membukanya pakai kunci kabin, kemudian kita open, kemudian kita putar. Perhatikan di bagian dalam ini itu ada yang namanya strainer. Strainer ini sangat penting fungsinya teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman mengisi bahan bakar itu jangan pernah melepas strainer. Kenapa? Karena ini sebagai saringan awal. Jika ini dilepas, maka bisa mengakibatkan kotoran besar ya, seperti mungkin majun, karet, dan lain sebagainya bisa masuk ke dalam tangki, sehingga memungkinkan untuk bisa menyumbat run supply-nya, sehingga mengakibatkan terjadinya problem. Pertama, engine mati mendadak, atau mungkin engine tidak bisa hidup. Yang ketiga biasanya adalah error CA559 atau error CA2249. Jadi ini sangat penting teman-teman ya. Pastikan juga nanti di sini ada karet, ada seal-nya ya, jangan sampai ini rusak teman-teman. Selanjutnya, nah kita pasang. Kita pastikan setiap pemasangan wajib kondisi lock ya. Locknya putar ke kiri ya teman-teman. Nah ini kondisi terkunci. Kedua, di sini ada yang namanya breather atau pernapasan. Breather ini fungsinya sebenarnya menghisap dan mengeluarkan tekanan dalam tangki ya. Jadi jangan pernah ini dilepas. Kenapa? Jika breather ini dilepas, maka udara keluar itu bisa masuk ke dalam dan mengotori dari bahan bakar itu sendiri. Jadi bahan bakar akan lebih cepat kotor. Itu untuk komponen penting di bagian atas. Selanjutnya saya akan ke bagian bawah, yaitu ada supply sama drain cook-nya. Di bagian bawah fuel tank ada dua kran utama. Pertama, kran supply atau valve supply. Kedua, drain cook ya atau valve pembuangan. Kedua part ini tidak boleh menggantikan karena beda ketinggian. Jika terjadi problem pada drain supply, kemudian Anda memindahkan ke drain cook, maka kotoran dari fuel tank ya itu akan bisa masuk ke filter solar, sehingga bisa mempercepat kebuntuan daripada filter bahan bakar. Di sini juga ada valve, perhatikan ya. Valve ini kondisinya lurus, itu full supply atau terbuka penuh kondisi lurus. Ini tidak boleh kondisi tertutup seperti gini atau kondisinya setengah ya. Kenapa? Karena kalau posisi setengah kebuka pada saat RPM tinggi, suplai yang nanti ke sistem itu akan berkurang sehingga bisa mengakibatkan problem error CA559 atau CA2249. Jadi kondisinya diwajibkan, diharuskan kondisi lurus.
Seperti ini adalah yang benar. Melanjutkan dari drain cook, posisi palepnya ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini posisi mudah bisa digapai oleh operator. Jadi pada saat sebelum P2H atau sebelum servis ya, itu wajib kita cek di sini drain plug-nya ditutup dan dibuka lah ya. Oke, selanjutnya dari kran supply bahan bakar disalurkan menuju additional free fuel filter. Ini penggantiannya setiap 500 jam teman-teman. Jadi di elemen di bagian dalamnya. Di sini ada komponen penting ya. Pertama, palep drain. Ini juga terdapat palep drain di mana ini untuk membuang endapan atau air ya. Di sini juga ada pelampung. Di sini juga ada untuk bleedingnya teman-teman. Perhatikan juga arah masuk ya. Ini arah selang arah masuk, kemudian ini arah keluar. Oke. Selanjutnya dari sini disalurkan ke water separator. Di water separator lewat hose ini teman-teman ya. Dari sini masuk, kemudian di sini endapan ataupun air yang terdapat dalam fuel system itu masih bisa dipisahkan. Itu fungsi water separator sebenarnya memisahkan air ya teman-teman di sini. Jika misalkan pelampung ini sudah ke atas, maka teman-teman wajib membuka di sini. Ini ada drain palepnya juga ya. Jadi untuk membuang lewat sini dibuka aja ke kiri, nanti sampai dia keluar kemudian ke kanan. Selanjutnya solar lewat hose ini dimasukkan ke dalam free fuel filter yang warna putih ini teman-teman ya. Free fuel filter ini penggantiannya setiap 500 jam dan kapasitas untuk penyaringannya adalah sekitar 10 mikron ya teman-teman di sini. Nah di bagian bawah itu ada drain juga untuk pembuangannya atau endapan tersebut ya teman-teman. Dan di sini terdapat ada namanya WIF atau water in fuel sensor, di mana ketika air masuk ke sini tembus misalkan bisa masuk ke sini, kemudian sensor membaca, maka akan terdetek lewat monitor panel. Nanti ada kode error ya. Atau nanti juga bisa kedetek lewat Comtrack. Jadi di sini spesial dari Komatsu menambahkan ini sangat powerful ya teman-teman sensor ini. Oke, selanjutnya dari free fuel filter maka diarahkan ke sisi dalam ya. Ini hose ini dia sisi dalam itu ke supply pump, sisi gear pumpnya ya. Sisi gear pump kemudian dikeluarkan lagi masuk ke main fuel filter ya. Ini main fuel filter. Ini agak berbeda. Ini kapasitas penyaringannya, pori-porinya adalah sekitar 2 mikron ya teman-teman. Lebih halus dari free fuel filter. Dari main filter, nanti bahan bakar disalurkan ke final fuel filter teman-teman. Nah, final fuel filter ini adalah salah satu terobosan dari Komatsu ya yang saya sangat cocok. Di mana final filter ini benar-benar menjaga ya teman-teman terkait kebersihan yang nanti akan menuju ke supply pump. Jadi dari final fuel filter nanti akan menuju ke supply pump, dari supply pump baru akan masuk ke manifold atau common rail manifold. Oke, kita akan lihat ke atas ya, langsung menuju ke supply pumpnya. Para sobat Yuti, selanjutnya saya sudah berada di engine ya teman-teman. Jadi melanjutkan tadi di supply pump, kemudian pressure diarahkan menuju common rail pressure atau common rail manifold ya teman-teman ya. Di common rail manifold ada 2 komponen penting utama ya. Pertama yang disebut dengan common rail pressure sensor, yang kedua disebut dengan limiter valve. Common rail pressure sensor ini berfungsi membaca tekanan aktual ya pada saat operasi. Dan tekanan ini kemudian bisa dibaca lewat monitor panel. Jadi ini sangat mudah sekali, sangat enak sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat berapa sih tekanannya aktual di monitor panel, yaitu lewat pressure common rail pressure sensor. Selanjutnya limiter valve. Limiter valve ini berfungsi untuk menjaga tekanan ya. Pada saat terjadi overflow atau terjadi overpressure, maka overflow ini bisa membuka sehingga pressure yang tadinya masuk ke dalam injektor, dia bisa membuang atau kembali ke dalam tangki. Selanjutnya dari manifold, common rail press manifold ini dia masuk ke injektor ya. Perhatikan, di bagian depan yang dekat radiator itu adalah injektor nomor 1
kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman menentukan nomor injektornya. Jadi dari posisi paling depan yang dekat dengan fan atau kipas radiator itu ada nomor 1, selanjutnya berurutan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Selanjutnya solar atau bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar oleh proses injektor ya teman-teman. Akan tetapi untuk fuel line tidak berhenti sampai di situ, tapi dia akan berlanjut lagi, yaitu ada namanya fuel return atau saluran kembali ke dalam tangki ya. Kalau untuk generasi di PC210 itu ada fuel cooler, ada fuel cooler. Sementara kalau di sini tidak dipasang ya teman-teman. Dari pertama return injektor, kedua return supply pump, sama return dari limiter valve akan bergabung dan nanti menuju ke tangki. Nah, di sini kuncinya. Perhatikan bahwa jalur kembalinya itu tidak boleh buntu, tidak boleh tersumbat sama sekali. Kenapa? Jika jalur kembalinya itu buntu, maka akan terjadi back pressure. Sehingga apa? Mengakibatkan terganggunya kinerja injektor. Sehingga lama-kelamaan tentu injektor bisa mengalami prematur failure ya teman-teman. Jadi sekali lagi perhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat mengenai fuel system di eskavator Komatsu PC200-10 M0CE. Mengenai cara perawatan, penggantian filter, tunggu di konten selanjutnya hanya di YouTube channel United Track Talks. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat.